Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu. Saya Putu Sudiartana selaku Ketua PPI KPNP ARI menanggapi apa yang terjadi di beberapa daerah, baik Tabanan di Jatiluwih, ada juga kejadian di Plage, ada juga beberapa kejadian di tempat lain. Namanya bencana, siapa yang ada jadwal bencana di dalam buku hariannya? Nggak ada yang tahu. Kalau sudah bencana alam, itu kehendak yang di atas. Ya mari kita berpikir yang positif, telaah yang dalam, jangan menyalahkan pemerintah ujug-ujug. Nah, pemerintah juga sudah berbuat yang baik, ya. Kayak di Plago, bagaimana yang kita tidak harapkan, pohonnya jauh, terus angin kencang, terus menimpa orang yang sedang melintas, ya tentunya ikut berduka cita ya, bagi keluarga yang ditinggalkan. Di sisi lain, ini mungkin Pemda yang mesti harus berbenah, ya pemerintah yang memang mesti harus monitor jalan-jalan di seluruh Bali, monitor semua kegiatan-kegiatan pariwisata supaya aman. Dan namanya bencana alam ini yang kemarin ini kita tidak bisa tahu gitu. Jalan kaki di jalan biasa saja yang tidak ada mobil juga bisa jatuh masuk ke drainase kayak di Kuto, ada turis juga dulu meninggal. Nah itu namanya bencana alam karena kesalahan SDM-nya. Mungkin karena usia, kalau sudah usia jalan-jalan harus minta ditemani gitu. Kalau umpamanya punya mobil atau motor, sebelum berjalan jauh dicek dulu bannya gitu ya, minyaknya, remnya, ya prosedural standar biasa lah. Kalau kecelakaan akibat dari human error, kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa ya. Kecelakaan angin kencang gitu ya, mana kita tahu ada angin kencang, ada bencana besar yang menimpa sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Nah itu pendapat saya, mari kita saling berbenah, kita juga berbenah sebelum pergi menyiapkan diri kita masing-masing, dan pemerintah ini adalah cibitan supaya kadis-kadis yang terkait di bidangnya yang sesuai dengan tusinya, tugas dan fungsinya bekerja dengan baik ya. Bila mana ada pohon yang sedikit membahayakan, diprediksi ada kurusi pohon-pohonnya saat ada angin akan tumbang, itu juga mesti harus diberikan pemberitahuan kepada pemilik pohon yang dekat jalan sehingga tidak mengakibatkan bencana alam lagi. Nah yang penting ini kan kedepannya kabel listrik, kabel telepon, nah itu yang kita sudah tahu ini ya, seperti Badung ya, Kuto dan Pasar itu kita sudah tahu masalahnya bila mana ada angin kencang, ada cuaca yang kurang bagus, itu sudah jelas-jelas membahayakan. Nah, mari kepada pemerintah Provinsi Bali, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, anggarkanlah ya supaya kerjasama dengan PLN, kerjasama dengan Telkom, supaya di bawah tanah, sehingga estetika Bali itu terjaga. Banyak sekali turis-turis yang menulis artikel di luar negeri, tapi masih untung tidak
yang ekstrim sekali gitu. Tapi sentuhan-sentuhan itu dari bule itu yang merasa matanya terganggu, kita juga terganggu melihat kabelnya semerawutan itu gitu. Itu yang memang mesti harus dijaga sehingga di saat ada bencana alam itu masyarakat tidak tersengat dengan listrik gara-gara bencana alam. Nah, kira-kira itu saya selaku kontrol sosial namanya ya berbicara ya kita bicara saja, tapi ini masukan, kalau memang tidak didengar ya tidak apa-apa. Kalau didengar, mari kita bangun Bali dengan estetika Bali. Mari kita hal yang kurang lengkap ya kita kasih masukan supaya inilah kerjasama yang baik antara LSM, kontrol sosial dengan pemerintah. Kami hanya memberikan pendapat sebisanya apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan kunjungan di luar negeri, terus dibawa ke Bali, kita sampaikan. Ya. Perlu juga nanti ada kedepannya aplikasi khusus terkait dengan SK kelembagaan terhadap pemerintah, baik desa, camat, dan kabupaten kota, dan pusat, sehingga semuanya terstruktur rapi dengan menghadapi dunia digitalisasi, sehingga kita bisa meniru sedikit kayak Singapura, Jepang, ya, dan negara-negara yang maju. Yang baik kita tiru, yang jelek kita buang. Kira-kira begitu. Bila mana ada tutur saya yang salah dalam menyampaikan pendapat terkait dengan bencana kemarin, diakhiri dengan Agung Brahma Santo.